senantiasa menaungi kita sekalian. Itu majelis yang semacam ini bagaimana nggak berkah? Lingkungan yang dibacain ratib, lingkungan yang disolawatin, lingkungan yang dibacakan maulid daibai, syama'il, perangai sifatnya Nabi Muhammad dilantunkan di majelis dan di jalanan-jalanan kita. Itu dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya wa min nashriti bihi ta'attarat at-turuq wal manazil wa bi'arfi dhikrihi tatayyabat al-majalis wal mahafil. Dengan aromanya Nabi Muhammad, wanginya Rasulullah. Itu wanginya Rasulullah membuat jalanan menjadi wangi. Sampai orang itu jalanan yang dilewatin oleh Rasulullah itu jalanan wangi. Itu sahabat kalau mau ngikutin kemana Nabi pergi tahu ngikutinnya bagaimana? Mengendus aromanya Nabi Muhammad. Oh, Nabi pernah lewat sini ya? Nabi tadi lewat sini. Oh iya, kemarin lewat sininya atau tadi paginya lewat sininya. Itu apabila Nabi Muhammad idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyar wa yujadu minhu ahsanu tib wa in lam yakun qad tatayyab. Tadi di Maulid Daibai apabila Rasulullah duduk di satu majlis, wanginya Nabi Muhammad itu tercium di majlis itu sampai berhari-hari, 2 hari, 3 hari, seminggu masih wangi. Nabi pernah di sini kapan? Seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu, wanginya masih nempel. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya Rasulullah bahwasanya tercium aroma keharuman beliau walaupun tidak pakai minyak wangi. Enggak pakai minyak wangi udah wangi. Sehingga Nabi Muhammad kalau beliau itu pakai minyak wangi sekedar nunjukin aja ke kita kalau pakai minyak wangi itu hukumnya sunnah. Adapun beliau tanpa minyak wangi udah wangi, tapi mau nunjukkan ke umat, Nabi aja yang zatnya sudah harum, sudah wangi, masih menggunakan minyak wangi. Mau ngajarin sunnah itu kepada kita. Tapi minyak wangi sunnah itu buat orang laki. Buat orang perempuan, sunnahnya kalau ketemu laki, kalau ketemu suami. Bukan dibawa minyak wanginya ke kondangan. Jalan naik apa namanya? Taksi online, dia kecium pakai parfumnya, ngelewatin jalanan di jalanan, kecium aromanya oleh orang laki-laki yang bukan muhrimnya. Ada haram hukumnya. Haram hukumnya. Itu di Syama'il Tirmidzi itu disebutkan parfumnya laki-laki yang aromanya kuat, yang warnanya saru gak kelihatan. Parfumnya perempuan warnanya kelihatan, akan tetapi aromanya itu apa namanya lembut, artinya nggak tercium kuat. Artinya kalau ketutupan baju nggak kecium aromanya. Itu parfumnya perempuan. Nah perempuan, kenapa perempuan nggak boleh pakai parfum yang kuat sampai kecium aromanya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya? Itu disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad, ayyumam ra'atin kharajat min baitiha fahiya muta'attirah famarat ala rajulin atau ala qaumin liyajidu raihataha fahiya zaniyah. Perempuan kalau dia keluar dari rumahnya dengan memakai wewangian, terus ngelewatin sekelompok laki-laki yang bukan muhrimnya, tercium aromanya oleh orang laki-laki tersebut, maka wanita ini dapat dosa zina. Ini yang bilang Nabi Muhammad. Apa kita mau bilang oh Nabi lebay? Enggak, Nabi kalau ngomong hak, enggak pakai hawa nafsu. Kita berbuat pakai hawa nafsu. Kita bikin apa aja pakai hawa nafsu. Tapi Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa. Sumber daripada perbuatan dan ucapan beliau bukan hawa nafsu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang begitu. Ini perempuan kalau kecium aromanya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, dia dapat dosa zina. Itu ulama bilang, Syekh Al-Habib Umar bilang yang dapat dosa zina bukan cuma dia doang, suaminya juga. Kalau nggak ngelarang. Oh belum bersuami, bapaknya juga dapat dosa zina. Walinya juga dapat dosa zina. Waliyadzubillah min dzalik. Oh saya kan mau pergi pengajian. Betul, pengajian pengen ampunan atau pengen dapat laknat? Mau dapat pahala atau mau dapat dosa? Anehnya pakai parfum untuk kecium dengan yang bukan muhrim. Giliran ketemu laki mau bawang. Ada bukan tempatnya. Ada akhir zaman orang lebih bakti kepada bapaknya orang lain atau ibunya orang lain daripada kepada bapak ibunya sendiri. Itu akhir zaman begitu.
Ama abahnya, ama bapaknya orang, ama ibunya orang, ramah, santun, bakti. Giliran sama bapak sendiri, sama ibu sendiri, durhaka, kasar, nggak sopan. Bahkan kepada istrinya orang lain sopan, santun. Kepada suaminya orang sopan, santun. Giliran kepada suami sendiri, kepada istri sendiri, nggak ada rahmat, nggak ada kesopanan, nggak ada akhlak. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang terdekat kita, yang satu kita, kerabat kita, mereka adalah orang yang paling berhak dengan kebaikan kita, dengan husnul khuluqnya kita, dengan akhlaknya kita. Nabi Muhammad bilang dalam hadis, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Siapa yang terbaik di antara kita? Yang terbaik di antara kalian yang sholatnya banyak, puasanya banyak, ilmunya banyak, masanya banyak, followernya banyak. Bukan. Tahu siapa yang terbaik di antara kita? Gampang, mudah. Khairukum li ahli. Dalam riwayat khairukum li nisa'i wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik, paling santun, paling ramah, paling berakhlak kepada keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluar dari majelis ini, majelis jamaah ratib, harus menjadi orang yang paling santun kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada saudara. Jalin hubungan yang santun, yang baik, yang berakhlak. Nah, begitu juga kaum wanita, jangan pakai berhias buat orang lain. Berhiaslah buat suami sendiri. Itu yang halal. Mau bersolek buat suami sendiri. Ya, jangan buat orang lain. Kan saatnya menikah, nikahnya akadnya satu. Nikahnya satu, ya, suaminya satu. Kenapa yang menikmati banyak orang? Kenapa dinikmati oleh banyak orang? Haram. Yang bisa menikmati adalah yang muhrim atau yang sudah halal suaminya. Kenapa dia biarkan dinikmati? Make upnya dinikmati oleh orang lain. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga aurat. Kita hadir majelis. Ini ibaratnya majelis maulid yang kita hadiri. Itu kayak laundry, mencuci apa? Mencuci diri kita dan mencuci akhlak kita, membuat kita makin takwa, makin taat, makin sopan, makin berakhlak, makin bersih hati kita. Kadang tuh ada noda yang membandel, nggak mempan dicuci satu kali, dicucinya dua kali, ya kan? Dicucinya dua kali. Nah, begitu juga hati ada kebencian, ada kedengkian, ada kesombongan. Anda nggak sombong? Tahu nggak sombong itu apa? Yang nganggap dirinya lebih baik dari salah satu makhluk Allah, maka dia sombong. Nganggap saya lebih mulia dari tikus, saya lebih mulia dari semut, saya lebih mulia dari batu, maka dia adalah sombong. Sayyidina Uwais Al-Qarni bilang sama anjing, saya nggak bilang saya lebih baik dari kamu. Bilang kepada anjing, loh, nggak lebih mulia dari anjing? Iya. Kalau saya lolos melewati sirat masuk surga, saya baru di momen itu saya lebih mulia dari anjing. Kalau sudah melalui itu momen, fase itu sudah saya lalui, saya lolos melewati sirat masuk ke dalam surga, maka setelah lewat fase itu saya lebih mulia dari anjing. Tapi sebelum saya lewat fase itu saya nggak tahu mana yang lebih mulia.